Halo, selamat datang. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang kelihatannya rumit, padahal ini adalah kunci rahasia untuk memahami informasi keuangan apapun. Yuk kita bedah bareng-bareng kerangka konseptual akuntansi. Bukan sebagai teori yang bikin ngantuk, tapi sebagai cetak biru yang jadi dasar kepercayaan di dunia bisnis. Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya kita bisa lihat laporan keuangan dari perusahaan A sama perusahaan B yang industrinya beda, lokasinya beda, terus langsung kita bandingin gitu aja seolah-olah mereka pakai bahasa yang sama? Apa sih yang bikin kita yakin sama angka-angka itu? Nah, jawabannya ada di sini. Ternyata ada semacam buku aturan universal, kayak konstitusi atau cetak biru untuk semua jenis pelaporan keuangan. Inilah yang kita sebut kerangka konseptual akuntansi. Ini adalah fondasi yang memastikan semua orang main dengan aturan yang sama. Oke, jadi apa aja yang bakal kita bongkar hari ini? Pertama, kita mulai dari fondasinya. Lalu kita bahas tujuannya apa dan gimana kualitas informasinya. Terus kita lihat aturan mainnya, elemen-elemen kuncinya, cara mencatatnya, dan terakhir kita lihat contohnya di dunia nyata. Yuk, kita mulai dari yang paling dasar. Apa sih sebenarnya kerangka kerja ini? Anggap aja ini kayak fondasi sebuah gedung. Tanpa fondasi yang kokoh, ya seluruh bangunan laporan keuangannya bisa goyah. Kalau secara buku, definisinya emang agak teknis ya. Tapi gampangnya gini, ini tuh sekumpulan ide dan tujuan yang jadi panduan buat bikin standar akuntansi. Jadi, kalau nanti ada kasus akuntansi yang baru atau aneh, para akuntan itu baliknya ya ke cetak biru ini. Dan ini bukan sekedar teori loh. Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI bahkan menegaskan kalau ini tuh dasar dari semua penyusunan laporan keuangan. Ini bukti betapa pentingnya konsep ini, nggak cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Oke, sekarang pertanyaannya, buat apa sih repot-repot ada kerangka kerja ini? Apa tujuannya? Dan apa yang bikin satu informasi keuangan itu bagus, sementara yang lain nggak? Yuk kita dalemi. Jadi tujuan utamanya itu banyak banget. Kerangka ini jadi dasar biar standarnya konsisten. Ini juga bantu akuntan biar nggak bingung. Jadi panduan buat auditor pas kasih opini. Dan yang paling penting, ya buat kita-kita juga, para pengguna, biar bisa ngerti dan bikin keputusan yang cerdas. Nah, bagian ini menarik banget. Kualitas informasi itu ada dua level. Ada yang fundamental, ini harga mati wajib ada. Informasinya harus relevan dan punya representasi tepat. Artinya, angka-angka itu jujur dan sesuai kenyataan. Tanpa dua ini, informasinya jadi nggak berguna. Terus ada level peningkat, yang bikin informasi bagus jadi makin bagus lagi. Kayak bisa dibandingkan antar perusahaan atau mudah dimengerti. Sama kayak main game, akuntansi juga punya aturan dasar. Ada 4 asumsi yang nggak bisa diganggu-gugat dan jadi landasan semua pencatatan. Apa aja itu? Pertama, entitas ekonomi. Simple banget tapi krusial. Keuangan perusahaan dan kantong pribadi pemilik itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau pemiliknya jajan kopi pakai uang pribadi, ya jangan dicatat sebagai biaya perusahaan. Kedua, kelangsungan usaha. Akuntansi itu selalu berasumsi kalau bisnis ini bakal jalan terus di masa depan, bukan bakal bangkrut besok. Ini penting karena artinya kita bisa catat aset sesuai harga belinya, bukan harga obral kalau harus dijual cepat. Ketiga, periode akuntansi. Ya kan, nggak mungkin kita nunggu perusahaan tutup dulu baru hitung untung ruginya. Makanya, aktivitas bisnisnya itu seolah dipotong-potong jadi periode waktu yang jelas. Bisa bulanan, 3 bulanan, atau tahunan, biar bisa dievaluasi secara rutin. Dan yang terakhir, satuan moneter. Gampangnya, semua transaksi harus diukur pakai satu mata uang yang sama, misalnya rupiah. Nggak bisa campur aduk, ada yang dicatat pakai rupiah, ada yang pakai dolar, ada yang pakai jumlah barang, biar semuanya bisa dijumlahkan. Oke, aturan mainnya udah jelas. Sekarang, kita lihat bata-bata penyusunnya, alias bahan-bahan utama yang membentuk setiap laporan keuangan. Ada 5 elemen kunci. Untuk lihat sehat atau enggaknya posisi keuangan, kita punya aset atau harta perusahaan, liabilitas atau utang, dan ekuitas atau modalnya. Nah, untuk mengukur kinerjanya, kita lihat pendapatan atau uang yang masuk, dan beban atau uang yang keluar. Kita udah kenal sama apanya. Pertanyaan berikutnya adalah, kapan dan bagaimana kita mencatat semua elemen itu secara resmi di laporan keuangan? Nah, ini namanya proses pengakuan dan pengukuran. Jadi, sebuah transaksi itu nggak bisa asal dicatat. Ada 2 syarat wajib. Pertama, harus ada kemungkinan besar manfaat ekonominya bakal kita rasakan. Kedua, nilainya harus bisa diukur dengan jelas dan bisa diandalkan dalam bentuk uang. Kalau udah lolos 2 syarat tadi, baru deh kita ukur. Maksudnya, kita kasih nilai uangnya. Dasar pengukuran yang paling umum dipakai itu adalah biaya historis
alias berapa harga belinya pas transaksi dulu. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat gimana semua konsep tadi, aturan, elemen, pengakuan, pengukuran, nyambung jadi satu di dunia nyata, biar lebih kebayang. Contohnya gampang aja, misalkan perusahaan beli mesin produksi seharga 100 juta rupiah. Pertama, transaksinya terjadi. Kedua, ini kita akui sebagai aset. Kenapa? Karena mesin ini bakal bantu perusahaan menghasilkan uang di masa depan. Ketiga, kita ukur nilainya sebesar 100 juta, sesuai harga belinya. Terus, seiring waktu, nilai mesin ini akan disusutkan. Nah, semua konsep tadi kepake kan di sini? Jadi, kesimpulannya apa? Kerangka konseptual ini bukan cuma teori di buku tebal. Ini adalah fondasi intelektual sekaligus praktis yang bikin laporan keuangan di seluruh dunia itu konsisten, bisa dibandingin, dan yang paling penting, bisa dipercaya. Kalau dari semua obrolan kita hari ini ada satu hal yang perlu banget diingat, ini dia. Anggap aja kerangka konseptual itu DNA-nya informasi keuangan. Dialah yang membawa kode genetik yang menentukan gimana informasi itu dibentuk, disajikan, dan diartikan. Oke, segitu dulu dari kami. Terima kasih banyak sudah menyimak. Semoga obrolan kita hari ini bikin dunia akuntansi jadi kerasa lebih dekat dan nggak serumit kelihatannya ya. Sampai jumpa lagi.